Don't just whisper it. Oke, halo Sobat Salima semua. Hai. Ya, kali ini di Say It, Don't Just Whisper It yang sesi 2 gitu ya. Baru kedua ya kita ternyata. Iya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya nggak bisa untuk tersenyum apapun ini ya. Karena kenapa? Karena ini sebetulnya sesuatu yang sangat miris dan sangat menyedihkan. Kayak susah untuk berkata-kata, kayak kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, kok ini terjadi gitu. Jadi kayak salah siapa ini gitu ya. Karena gitu ya, Teteh menemukan fakta gitu ya, bahwasanya ini mulai rame lagi di tahun 2025. Mungkin sebelumnya pun juga rame, tapi kali ini ramenya itu adalah ternyata sudah sampai menyasar Genji gitu. Jadi pelakunya tuh udah sampai Genji gitu. Pelaku Kita dong ya. Gitu. Jadi udah sampai kepada generasi yang cuy, asik. Ini generasi muda nih, mau dibawa kemana nih gitu ya, kalau mereka udah kayak gini gitu ya. Nah, beritanya apa gitu ya, ini Teteh kutip dari cnbcindonesia.com gitu ya, bahwasannya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan bahwa transaksi judol di Indonesia telah dilakukan oleh anak-anak sejak berusia 10 tahun. 10 tahun. Oke. Nggak main. Kepala PPATK Ipan Yustiapandana gitu ya, beliau mengatakan data kuartal pertama tahun 2025 yang dikumpulkan PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain judol berusia 10-16 tahun mencapai lebih dari 2,2 miliar rupiah. Bayangin ya, deposit anak 10-16 tahun mencapai 2,2 miliar rupiah. Itu usia 10-16 tahun. Nah, ini tambah dahsyat lagi. Usia 17-19 tahun mencapai 47,9 miliar rupiah. Itu ya. Dan deposit yang tertinggi usia antara 31 sampai 40 tahun mencapai 2,5 triliun. Lebih gede usia 17 sampai 19. Dan termasuk lebih gede juga dong buat anak 10 tahun, udah nyampe 2,2 gitu ya. Nah, tahun lalu PPATK juga mencatat pemain judol usia kurang dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun, berarti 8, 9 bisa dong, kan kurang dari 10 gitu ya. Mencapai 2% atau sekitar 80.000 orang, sedangkan pemain usia 10-20 tahun mencapai 11% atau 410 orang. Itu tahun sebelumnya. Jadi di bawah 10 tahun nyampe 80 orang nih yang ngelakuin judol ini. Dan usia 10-20-nya 11% sampai ke 440 orangnya. Gitu, bayangin. Ngeri gak sih? Sedih gak sih? Sedih. Langsung ingat adik aku. Soalnya 10 tahun seumuran adik aku. Kayak what dong, pas kita 10 tahun juga masih main. Kayaknya kita bukan main judol ya, main apa? Bekel kayaknya. Kaleci ya. Iya betul. Kaleci gak tuh? Kelereng kali ya. Maaf ya. Sundani nih keluar, Sundani keluar gitu. Sedih banget gak sih gitu, maksudnya kayak anak 10 tahun harusnya mereka sibuk ngapain sih gitu. Main harusnya, belajar, Belajar, masih bermimpi iya. buat masa depan kan itu ya. Terus juga tadi kan nggak cuma sekedar angka ya, itu fakta berarti Iya, kan. Betul. Kelamnya generasi muda saat ini. Iya. Betul. Gelap, Parah sih, parah. gelap. Suka jadi ini gimana gitu nanti ke Nantinya, depannya. iya. 10 tahun aja udah otaknya udah kayak gini Iya, gitu ya. betul. Maksudnya sampai ngasilin deposit yang Gede itu. Iya. Apalagi ini ada candu ya. Kalau itu nanti ya 10 tahun ke depan kayak gimana gitu, nggak tahu lagi. ya betul gitu ya. Itu faktanya yang terjadi buat Kenji gitu ya. Jangan sampai kalian justru yang salah satunya. Dan Gitu yang ya. paling Dan menyedihkan kalaupun tuh nggak kalian cuma- satu-satunya harus langsung stop gitu. Iya. Semoga aja tidak gitu. Menyedihkan tuh kan nggak cuma tadi ya berbicara soal angkanya, tapi nggak kebayang masa depan mereka, Betul. akhlak mereka, bahkan juga kepekaan mereka terhadap dosa. Karena kan judi Iya, itu betul. dosa ya. Betul. Gitu. Ya, anak 10 tahun udah Kayak gitu ya. ya kok kayak susah kita untuk berkata-kata, maksudnya ya kayak memang ya Allah gitu ya, ini terjadi sama anak yang anak 10 tahun berarti SD kan? Iya, SD. Gitu kan, anak SD gitu. Dan ya seusia mereka ya tadi betul ya, harusnya tuh kan usia mereka tuh sibuk apa ya, belajar. Ya minimal kok nggak belajar main kan gitu. Seneng-senengnya tuh bukan udah mikirin duit, udah mikirin cuan, tapi maksudnya seneng-seneng yang ya
itu makanya ya buat ngejaga mentalitas mereka yang kayak jiwa anak kecil lah gitu. Anak kecil kan yang lagi asik-asiknya, lagi lucu-lucunya. Tapi ini bikin gemes gitu ya, bikin gemes yang gemes pengen jubit ginjalnya. Serem banget. Ngeri ya, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Nah, tapi ya itu faktanya tadi gitu ya, sampai ada data kayak gini kan berarti ini bukti gitu ya, bukti bahwasanya Genji saat ini baik-baik aja nggak sih? Enggak tentunya, itu yang nggak baik-baik aja karena udah terlibat yang ini dosa bukan dosa yang kecil kan? Iya, betul. Judi loh gitu, judi yang memang walaupun online sama aja judi gitu ya. Judi tuh bukan hanya judi fisik gitu ya yang main langsung, tapi ini pun online ya sama aja kan gitu. Nah, setuju nggak sih ya kalau Teteh sih mikirnya kayak gini ya, kayak ini tuh nggak mungkin loh fenomena sedahsyat ini, sengeri dan tragis ini gitu ya tiba-tiba muncul. Itu kan kayak perkara yang nggak mungkin ya sih. Maksud tuh nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Iya, betul. Gitu. Pasti sistemik gak sih, maksudnya ya pasti ada alasan-alasan. Iya, karena bukan sekedar kayak semata anak-anak nakal atau kurang pengawasan ortu, tapi juga kayaknya ada apa ya, pengaruh dari sistem juga mungkin ya. Betul. Kayak gimana tuh misalnya? Iya, kayak secara nggak langsung kan sistem di kita itu melegalkan judul gitu ya. Secara tidak langsungnya. Kayak misalnya sebelum ke judulnya aja, iklannya kan banyak banget ya. Sekarang yang bentuknya iklan di games, aplikasi, Oke, bahkan sebelum ke situ nih. Berarti juga. Ini judulnya tuh bisa jadi bentuknya bukan kayak ya kayak gimana sih ini aplikasinya, game kan ya sebetulnya. Iya, game yang dikemasnya tuh secara kayak menarik, terus berwarna yang kayak gitu, pokoknya yang menarik perhatian si anaknya sih. Bahkan sebelum masuk juga kan kita udah kayak disuruh apa ya? Apa namanya diiming-imingi, bukan iming-imingi apa sih? Dibikin penasaran sama iklan itu kan. Makanya kan sebelum kita mungkin anak-anaknya sebelum masuk ke games itu juga kan lihat dulu iklannya tadi. Iklannya di mana-mana kan gitu. Ya berarti kan nggak mungkin mereka ujuk-ujuk masuk juga ya. Bisa jadi ya mereka mungkin buka apa, ternyata iklannya muncul, keklik, akhirnya ternyata karena memang tampilannya menarik, ya bisa jadi karena tampilannya menarik akhirnya mereka main lah. Gitu nanti kan. Udah abis main, anak-anaknya kan biasanya ngobrolin sama temannya, ada narik orang gitu ya biasanya. Oke, betul. Ya sebenarnya mah ya betul ya, ini secara sistem terus kita juga tahu kan bahwasanya ya sistem perekonomian kita bukan diatur oleh sistem yang memang menjaga generasi muda kita ya. Dimana kan sistem yang kita pakai ini adalah sistem ekonomi kapitalistik gitu ya, dimana ya tentu landasan mereka ada pun, asasnya mereka ada pun juga bukan karena pengen memperbaiki ekonomi secara yang menjaga akhlak, akidah, karakter gitu ya. Jadi kan mereka asasnya apa manfaat kan, asasnya ya materi kan, yang dimana ya cuan lagi. Jadi ngeri nggak sih sebetulnya, maksudnya ini tuh generasi rusak loh gitu. Tapi nggak dimikirin generasi mau rusak kayak sabodo teuing, yang penting apa? Cuannya gitu. Ya nggak berpikir panjang terhadap dampak yang nantinya akan ke para generasi. Apa ini generasi loh ya, bukan ini generasi gitu ya. Dampaknya kan udah jelas-jelas negatif, tapi ya karena mungkin tadi asasnya juga manfaat, tujuannya juga manfaat, cuan jadi sama menghasilkan cuan ya udah gitu, itu dampak-dampaknya tidak akan dipedulikan gitu. Meskipun merusak gitu. Meskipun sangat merusak gitu. Ini sebenarnya bisa membuktikan ya wajah buruk dari sistem kapitalis gitu, yang dimana ya kan ini pasti yang berperan adalah para investor-investor atau industri-industri yang nggak mungkin kan mereka bikin sesuatu yang tanpa tujuan tertentu gitu ya. Apalagi tadi kan dengan game-game yang menarik, berarti kan mereka mengemas tadi gitu ya, para industrian ini tuh mengemas supaya si gamenya menarik, berwarna, yang akhirnya membuat orang untuk tertarik, terus kepicu, terus akhirnya ngikutin gitu kan, gitu ya. Wajah buruk dari demokrasi itu tadi gitu ya, brutal. Terus intinya ya berarti kan nggak memandang akan halal dan haram. Sedangkan kita tahu bagi seorang muslim ya judi ya haram, itu jelas banget gitu ya, dosa atau yang pagal penjudi pun juga
nggak sesimpel itu gitu ya, nggak hanya sekedar ya ringan lah, ini kan dosa yang sangat besar gitu ya. Jadi ya gitulah gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Dan mungkin yang jadi juga alasan kayak pemerintah kurang serius ya mengatasi hal ini gitu. Walaupun sebenarnya kemarin-kemarin udah sempat kita lihat ada beberapa yang jadi situsnya ditutup lah, tapi nggak serius gitu. Cuman kayak situs-situsnya aja nggak semuanya yang ditutup, tapi cuman yang mungkin hanya bahasanya ya. Jadi sebagian yang tutup, sebagian lagi enggak, dan yang ditutup pun itu mereka muncul lagi dengan domain yang baru gitu. Jadi kayak kurang seriusnya pemerintah juga menjadi alasan yang menjadi faktor ini semakin menyebar luas juga, dan kapitalisme juga menjadi faktor juga pemerintah kenapa kayak gini gitu, karena ya tadi cuan gitu. Iya betul. Walaupun ya kita juga gak mungkiri mungkin mereka juga melakukan suatu tindakan ya supaya betul. ini tidak terjadi gitu. Tapi sayangnya gitu ya, tadi terlihat kayak tidak serius dan kayak setengah hati gitu ya. Padahal ini jelas-jelas merusak generasi. Ini benar-benar merusak generasi yang mereka tuh adalah estafet peradaban yang nanti tuh negara itu mereka yang akan melanjutkan kehidupan ini gitu. Tapi ternyata tidak dipikirkan, padahal ini udah jelas-jelas merusak gitu. Jadi oke, mungkin mereka kayak bukan mencabut, apa sih namanya, ditutup lah, situs ini tutup. Tapi sayangnya pada faktanya ketika satu situs ditutup, muncullah situs-situs lain dengan domain yang baru gitu ya, dengan domain yang baru gitu. Terus juga kalau emang jelas nih ditutup, kayak seolah nggak ada pengontrolan sih, ada pengontrolan nggak sih? Kayak maksudnya ketika udah ditutup terus apa tindak lanjutnya gitu? Kayak nggak ada kan dari pengurusnya gitu. Itu nggak sedih gitu ya, jadi nggak ada. Ketika ya tadi makanya kita kenapa menganggapnya setengah-setengah tuh karena memang pertama kayak nggak serius nih, karena pada faktanya satu ditutup muncul beberapa lagi dengan domain yang baru. Kan kita mikirnya kalau udah ditutup kelar dong ya, harusnya. Tapi kan ini tahun lalu kan sempat terjadi nih, tahun lalu kan sampai ada nyampe 2% sama 11%, 55.000 orang sampai 44.000 orang. Terus sekarang 2025, kalau memang sebelumnya ditutup harusnya 2025 udah nggak terjadi, udah nggak terjadi. Tapi ini faktanya datanya malah semakin meningkat gitu. Berarti kan ya terus apa yang ditutup gitu. Terus kayak gimana kok bisa kayak gitu. Jadi ya buat kita itu ngerasa nggak serius ya. Itu pendapat kita ngerasa kayak nggak kelar kalau kayak gitu ceritanya gitu ya. Nah terus ternyata ini solusi yang diberikan pun ternyata tidak menyelesaikan gitu ya, malah pada faktanya makin banyak gitu ya pelaku judinya. Anaknya mungkin yang dulu tahun kemarin 10 tahun mungkin 11 tahun sekarang masih terlibat juga misalkan gitu ya. Nah kira-kira nih buat menurut teteh terus langkah apa sih yang bisa dilakuin gitu ya supaya ya ini bisa kelar gitu, nggak malah datanya semakin panjang lagi, semakin bertambah lagi gitu. Kira-kira harus nunggu sampai angka berapa lagi sih gitu supaya kita greget dan apa yang harus diubah gitu. Iya, kira-kira apa nih, gimana nih? Ya sebenarnya kalau misalnya bicara solusi pasti harus ada beberapa langkah ya. Salah satunya mungkin dari pendidikan dulu. Jadi si anak tuh dididik kan, apalagi tadi usia 10 tahun masih butuh bimbingan gitu kan, untuk ada yang ngasih tahu ini haram atau halal gitu kan. Berarti peran dulu dari keluarganya kan ya, ada orang tua, ada ayah, ada ibu. Lanjutin so. Iya betul. Ngomong dilanjut. Aku nggak niat ngomong gini. Ya, ada ayah dan ibu gitu. Ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai umur terbaik. Iya. Madrasatul Ula gitu, madrasah pertama gitu. Jadi meskipun misalnya anak usia itu kan memang sekolah ya, tapi kan pendidikan sekolah juga nggak cukup gitu, apalagi sekarang pelajaran agama itu dibatasi gitu ya. Maka ya pertama mungkin dari orang tuanya gitu ya, itu penanaman akidah gitu kan harus. Terus kita setuju dimulai dari pendidikan keluarganya terlebih dahulu ya. Tapi kayaknya gak cukup ya teh kalau misalnya itu aja ya. Karena dari segi faktor penyebab juga banyak dari eksternal ya. Berarti kita juga harus
melihat lagi nih faktor eksternalnya, bisa dari faktor masyarakat, termasuk bahkan tadi pemerintah, itu tuh yang harus kita eh lebih seriusin juga gitu, selain dari pendidikan yang keluarga tadi. Gimana teh? Oh ya, ya betul sih teh, tapi apa ya betul teh, selain keluarga sama masyarakat juga ada sebetulnya salah satu yang paling penting itu adalah negara sih. Sebetulnya negara kan memiliki apa ya, kebijakan yang kuat gitu ya, sistem yang diterapkan di negara tersebut tuh juga harus sistem yang benar gitu ya, yang memang bisa menutup celah-celah kayak tadi perjudian dan yang lainnya gitu. Ya betul. Ya kayak sistem sekarang ini kan ya, sistem kapitalisme. Yang mana memang mereka tuh sebelumnya udah membuat usaha-usaha buat Ya, betul. memberantas judul ini. Tapi ternyata pada faktanya malah tahun ini malah makin bertambah gitu. Iya. Nah, jadi kurang serius dalam mengurus urusan negara. Iya. Seharusnya juga hukum yang diterapkan kan bikin efek jerak ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya hukum Islam diterapkan kan bukan cuma Islam melarang judi itu, tapi juga kayak ngasih sanksi yang tegas itu. Karena kan sanksi itu efeknya buat penebus dosa dan juga efek jerak gitu. Jadi seharusnya sanksi yang ada itu harusnya jawajir ya. jawabir dan jawajir. Jawajirnya kalau misalnya si sanksi itu bikin memang ada efek jeraknya, pasti kan orang lain juga pasti mikir 2 kali, nggak akan Iya betul. melakukan hal itu Kan keterusan. Nggak Iya. akan. Betul. Dan juga kan ke dalam sistem apa ya, kalau tadi ya menyangkut dengan sistem Islam gitu ya, kan sistem Islam juga sebenarnya punya sistem pendidikannya yang jelas ya, yang dimana tidak hanya kayak misal kalau kapitalisme kan ya Hanya mencetak hanya generasi mencetak generasi yang kayak pinter sains aja dan yang lainnya, tanpa kayak pendidikan karakter atau misalnya pendidikan kepribadian Islamnya kurang gitu ya. Kalau misalnya Islam kan ya tadi bagaimana dia bukan hanya mencetak generasi yang pintar dalam hal sains aja, tapi kepribadian Islamnya, pola Iya. pikirnya, kehidupannya, apalagi pola pikir, kehidupan dan juga kepribadiannya Islam gitu. Iya. Bukan hanya sekedar itu. Jadi pada saat betul tadi sih, pada saat melakukan perbuatan juga nanti dia akan mikir lagi nih, kalau dia punya pola pikir sama kepribadian ini benar atau enggak ya. Misalnya kayak tadi ada judi, dia akan lebih was-was, akan lebih kayak hati-hati gitu, nanya kalau saya kata-katanya nanya gitu, ini boleh atau enggak, kalau misalnya bisa kayak gimana. Dan juga kayak tadi kalau misalnya sistemnya juga sistem Islam, itu akan lebih tegas lagi memberantas kayak judul tadi. Kalau sekarang kan kayak kurang ya dari segi memberantas tadi, benar nggak serius, termasuk dalam segi teknologi dan lainnya nggak serius. Kalau sekarang kan kalau sistem Islam itu pasti akan lebih tegas lagi, akan lebih serius lagi, langsung menutup celah-celah yang bisa menghasilkan kasus-kasus yang tadi gitu, termasuk kayak celah teknologi dan yang lainnya, celah-celah yang kayak gitu ya. Bukan berarti kita menutup akses semua teknologi, enggak, tapi gimana nih caranya supaya si apa ya yang bikin akses yang makan merusak. yang akan merusak itu bisa ditutup di dengan filter tegas. aja gitu ya. Ya betul, difilter tanpa melihat lagi ini cuan atau enggak, tanpa melihat asas manfaat. Karena yang menjadi tujuannya pasti generasi sekarang tuh kayak gimana nih, dampaknya kayak gimana, yang akan dipikirkan pasti masyarakatnya gitu. 45 itu kan katanya mau Indonesia emas ya. emas. Tapi kalau kayak gini faktanya ya bisa cemas. Betul. Cemas Iya. enggak? Cemas pasti. Ya Of betul course. gitu ya. Berarti kan tadi nih dari semua perkataan Teteh, berarti kan ini saatnya gitu ya, bahwasanya kita untuk mengganti sistem gitu ya. Betul. Kita harus beralih kepada sistem yang memang akan membuat generasi ini menjadi generasi yang memang baik, unggul, yang memang generasi yang akan siap untuk melanjutkan estafet perubahan nanti atau Iya. peradaban nanti gitu ya. Betul tadi gitu ya, bahwasanya ternyata tentunya gitu ya, ini nggak hanya cukup satu pihak yang bekerja. Kayak misalkan karena cukup gak sih sebetulnya hanya pendidikan dari keluarga? Nggak cukup kan gitu. Karena apa? Karena posisinya saat ini pun kayak misalkan ya betul tadi, posisi ayah yang harusnya menjadi kepala keluarga gitu, dimana kan di Quran surat At-Tahrim ayat 6 kan udah jelas ya, bahwasanya kan seorang pemimpin itu, seorang kaum itu harus mampu menjaga anak dan istrinya itu dari api neraka gitu. Berarti kan dia yang harus menjaga terlebih dahulu. Yang kedua baru ibu kan, ibu yang sebagai madrasatul ula, dia pendidik pertama buat anak-anaknya. Berarti kan menjaga akhlaknya, akidahnya. Jadi kita tahu kan gitu, saat ini di sistem yang lagi-lagi hanya asas manfaat tuh gitu ya, dimana ekonomi kita itu nggak stabil, ekonomi kita semakin semeraut gitu ya. Dimana kan sekarang peran ibu mulai teralihkan, peran ibu malah tergantikan. Ibu malah sekarang pun juga sibuk untuk mencari nafkah juga gitu, karena kondisi
lowongan pekerjaan kan sudah nggak ada ya, meskipun katanya kita kufur nikmat kan gitu ya, tapi ternyata emang ya nggak ada kan lahannya gitu yang Emang akhirnya faktanya soalnya gitu kalau sih. katanya banyak lowongan kerja tapi faktanya banyak penganggurannya. Nah, Iya. betul. Stop Kalau Daniel deh, katanya- jangan cari alasan Kalau ya, katanya kalau apa katanya- tapi faktanya suka beda gitu. Ya Iya. gitu kan, akhirnya yang harusnya ibu menjaga anaknya ya nggak ada gitu ya, akhirnya yang berharap kepada tadi berarti kan tadi ya, perlu juga nih ternyata selain sistem pendidikan dalam keluarga, tentunya ada pihak negara yang memang harus Iya, betul. menyediakan sistem pendidikan yang tidak hanya cukup untuk membuat anak cerdas secara akademik dan sains doang gitu ya, tapi tadi menjadi generasi yang dia takwa gitu ya, generasi bertakwa kayak gitu. Terus juga yang dia tuh akan sadar betul tadi gitu ya, dia akan mencari tahu ketika memang generasinya sudah mempunyai kepribadian Islam, dia akan walaupun dalam keadaan sendiri dia akan tetap menjaga akhlaknya, akidahnya, bahwasanya oh ini tuh nggak boleh, oh ini Iya. tuh akan membuat satu dosa gitu. Jadi dia akan terjaga meskipun dia dalam keadaan sendiri tidak ada mengawasi, Iya. karena dia tahu bahwasanya ada yang mengawasi dia gitu ya. Yang tadi gitu ya. Terus juga ini kayaknya ya, yang terlewat itu bahwasanya ternyata negara pun juga tadi harus serius kan untuk menyelesaikan, dimana ya teknologinya juga harus dikontrol dong. Iya, gitu. Bukan berarti teknologi nggak ada, nggak mungkin. Kita bukan Iya. hidup di zaman goa gitu ya. So, yang kita harus adaptasi ya. ya kita butuh teknologi tentunya, karena pagi saat ini kan segala hal serba teknologi ya. Tapi kan makanya kan kita yang harus pintar-pintar menggunakan teknologi nggak sih? Iya. Ya, kalau kita salah gunakan teknologi ya tadi ini terjerumus akhirnya gitu ya. Makanya perlunya negara untuk bisa mengatur nih si teknologi ini gitu ya, memfilter gitu ya. Tadi betul memfilter mana yang memang seharusnya bisa tayang gitu ya, istilahnya mana yang bisa dikonsumsi teknologinya, mana yang tidak perlu gitu ya. Ada penjagaan gitu, kayak misalkan ya tadi jangan sampai muncul iklan-iklan yang akhirnya menggiurkan dengan tampilan yang justru ya itu gitu ya. Berarti ya inilah saatnya kita untuk beralih sistem gitu ya, karena tadi betul ya di awal bahwasanya analisis di awal gitu bahwasanya ini tuh nggak mungkin terjadi begitu saja, ini ternyata tersistematis gitu ya, tentu harus diselesaikan juga dengan cara sistem juga gitu ya. Itu mungkin ya untuk pelajaran kita kali ini gitu ya. Kita agak kurang panas karena mungkin udah terlalu gendek ya sebetulnya. Iya. Sampai Kalau nggak bisa kita ngomong berkata-kata. ya. Udah gendek yang kayak kok bisa lalu pengen menyalahkan siapa gitu ya, gitu. Jadi ya mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini, yang bisa kita obrolin kali ini. Ya mudah-mudahan keresahan kita ini kita ungkapin ya, meskipun mungkin belum secara powerful kita bisa mengungkapin ini gitu, tapi setidaknya kita nggak mengutarakan gitu ya, nggak cuma hanya angin berlalu whisper doang gitu ya, tapi kita menyuarakan ini. Mudah-mudahan bisa untuk disaksikan gitu ya, bisa untuk dicerna juga, dan boleh kok untuk komen, jangan ragu loh kalau mau komen gitu ya, jangan ngomong di belakang aja, boleh kok komen langsung gitu ya, untuk Masukannya berpendapat ya, masukannya kita sangat menunggu Diskusi. itu gitu ya, kita bahas bareng. Kita inget ya, Gen Z ini nggak baik-baik aja, dan ini perlu kita untuk selesaikan, perlu untuk kita bahas juga gitu ya. Jangan sampai justru orang sekitar kita yang menjadi korbannya, dan justru orang sekitar kita yang justru malah jadi salah satu pelakunya gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk obrolan kita kali ini gitu ya. See you di obrolan kita selanjutnya.